على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini judul kajian kita adalah tentang salat Idul Fitri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatul Idul Fitri. Bab salat Id. Ay salati Idul Fitri wad duha. Salat Idul Fitri dan salat duha. Ini dua hari raya dalam Islam. Wa salatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Salat Idul Adha itu lebih utama karena dia dimasukkan atau diwurudkan ya di dalam Al-Quran. Fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi salat Idul Adha kalau dihitung-hitung lebih utama daripada salat Idul Fitri. Ini yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, salat baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Jadi sholat itu hukumnya sunnah. Walaupun orang itu tidak sholat Idul Fitri, sebenarnya tidak berdosa. Ya, karena dia sunnah, dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, cuman karena dia ini setahun sekali, setahun dua kali Idul Fitri, Idul Adha, jadi seolah-olah sholat ini jangan sampai ketinggalan. Bahkan kadang-kadang orang lebih
mengutamakan solat Idul Fitri ketimbang solat wajib. Nah, solat Idul Fitrinya berlomba-lomba untuk mengambil barisan terdepan. Kenapa? Karena hari itu semua keluar dengan gagah, pakai baju baru, pakai jas baru, kepiah baru, sorban baru, kain baru, bahkan kain baru gajah duduk tempelannya pun belum berbuka. Wah, ya, sehingga orang belakang ketahuan, wah gajah duduk. Nah sebelah kok gajah lentang, ini gajah rungkung. Wah, tuh. Ya, semua serba baru, ya kan? Semangat semua, takbiran semangat, wah sampai nangis takbiran, Allahu Akbar, nangis, ya. Zuhur tinggal. Iya, semangatnya luar biasa. Bolehlah semangatnya dah. Ayo. Cuman semayang tarawih dah ada muncul-muncul ke masjid, sehingga malaikat bingung pula kan, ini siapa orang baru nampak ini gitu. Lebih gagah pula dari imam kan. Imam tu biasa bae pakaiannya, wah dia ikat kepalanya sebesar ban mobil, bawa tasbih pula sebesar biji pinang. Wah, ya. Nah, itu dinamika hari raya Idul Fitri kan. Sudah selesai solat Idul Fitri, sudah selesai khutbah, dia paling duluan nyalami imam khutib tu. Wah, nangis-nangis, cepika-cepiki dengan Pak Imam. Oh, sarsu. Ya, puasa ida. Yang dah enaknya tu dia nangis keluar ingus pula, nempel pula ingusnya di pipi Pak Imam tu. Aduh, sampai tekandas Pak Imam tu di atas mimbar tu buatnya. Itu ya. Jadi hukmuha sunnah, hukumnya adalah sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, akan tetapi walaupun sunnah dia lebih utama dari solat-solat sunnah yang lain. Nah gitu, lebih utama dari solat sunnah yang lain. Waqila, sebagaimana dikatakan, innaha fardu kifayah, sesungguhnya solat sunat Idul Fitri ini itu fardu kifayah, ya kan? Fardu kifayah itu sekelompok orang melaksanakannya, selesailah sudah. Ya, kalaupun orang sebagian tidak melaksanakannya, tidak apa-apa. Akan tetapi lain pula pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, indal Imam Abu Hanifah wajibah. Kata Imam Abu Hanifah wajib. Nah itu pula, kalau tadi ngatakan sunnah, ada yang ngatakan fardu kifayah, dan ada yang ngatakan wajib. Nah lebih baik kita kerjakanlah. Enak. Kapan waktunya? Waqtuha, waktunya adalah min tulu'is syamsi ila zawali mi yaumin Idul Fitri. Ya, mulai dari terbit matahari hingga tergelincir ila zawali min yaumi Idul Fitri, hingga tergelincirnya matahari. Ya, waktunya. Nah, berarti tidak harus mesti jam 7 sebenarnya. Nah, itu tidak harus mesti jam 7. Dulu di seberang itu bahkan sampai sekarang, baik itu di Olak Kemang,
Tanjung Raden, Pasir Panjang, sampai ke daerah Sengeti sana, itu sholat Idul Fitri jam 9. Nah, jam 9 sholat Idul Fitrinya. Kenapa? Karena sholat Idul Fitri itu memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum bayar zakat. Karena waktu wajibnya itu yaitu tadi ya, setelah sholat subuh menjelang Idul Fitri. Nah, itu wajibnya itu. Beda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu harus secepat mungkin. Nah, jam 7 itu sudah sholat. Kenapa? Karena memberi kesempatan untuk mengerjakan pelaksanaan pemotongan hewan kurban lebih cepat. Nah, makanya sholatnya dipercepat. Beda dengan sholat Idul Fitri ini agak dilambatkan waktunya. Jadi mau jam 8 boleh. Jadi antara jam 6 ke jam 8 itu masih diberikan kesempatan orang bayar zakat fitrah. Maklum baru dapat THR kan, gitu ya, baru sibuk-sibuk, baru dapat THR 2-3 hari yang lalu, sibuk beli baju, sibuk beli ketupat, nah lupa zakat fitrah. Pagi itu masih bisa ya. Itu disunnahkan seperti itu. Ya. Jadi min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri al awwali min Syawalin. Ya, lebih diawalkan pelaksanaannya awal bulan Syawal kalau Idul Fitri. Awal bulan Syawal berarti tanggal 1 Syawal. Wa min yaumi Idul Adha, dan pelaksanaan sholat Idul Adha itu min ashiri min Zulhijjah, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Wa sunanuha, sunnah di dalam pelaksanaan baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ini kita perhatikan. Jadi agar kita bisa berkualitas sholat Idul Fitri kita, tidak asal-asalan. Yang pertama sunnahnya ta'khiruha ila antartafi'a qadra rumha. Nah gitu. Jadi mentakhirkannya Idul Fitri ya. Nah. Kemudian yang kedua, fi'luha bil masjidi, dilakukan, jadi melakukannya di masjid ini tasya', masjid yang besar. Diupayakan masjid yang besar. Ada musola kecil kan di samping-samping rumah. Itu lebih diutamakan di masjid yang besar, tidak di musola yang kecil. Kalau tidak ada masjid yang besar, illa fi ghairih, boleh juga di tempat-tempat yang lain seperti lapangan ya, kita jadikan tempat lapangan yang luas sehingga bisa banyak jamaahnya. Nah, setelah pelaksanaan sholat
Idul Fitri, Idul Adha, taqifu khuyyadu bibabil masjid. Khuyyadu itu orang haid. Orang haid atau perempuan yang haid, taqifu, mereka juga mengikuti proses pelaksanaan sholat Idul Fitri itu, tetapi mereka tidak sholat, mereka tetap saja berdiri babil masjidi, di dekat pintu-pintu masjid, yasma'nal khutbati, mereka mendengarkan khutbah. Berarti anak-anak perempuan atau ibu-ibu perempuan yang kena men juga ikut, bukan berarti ikut sholat, ikut duduk, tetapi tidak masuk masjid. Makanya panitia masjid mungkin menyiapkan tenda apa-apa khusus bagi ibu-ibu yang sedang men, sebab mereka juga merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, kita ni sudah men tak datang, dia sedih lah. Dia juga ikut berjuang selama sebulan itu melaksanakan ibadah puasa. Pas hari raya kena men, dia sedih ya. Tapi itulah keistimewaan yang diberikan Tuhan. Ada tamunya datang kan, apa boleh buat. Nah, oleh karena itu ya, di zaman Nabi memang ada disiapkan. Ini khusus untuk ibu-ibu yang sedang men. Dia tidak masuk masjid, tapi di dekat pintu itu sudah disiapkan. Mereka duduk saja mendengar gitu kan, mendengarkan khutbah. Orang sekarang tidak, yang semayang tu lah balik dulu, ada lagi dengar khutbah. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, baliklah. Aduh, sayang sekali ya. Padahal khutbah itu merupakan bagian daripada sholat Idul Fitri itu. Gitu.